Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della, NIM D1B1200096, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megareski. Di sini saya akan membahas tentang sejarah farmasi. Kata farmasi berasal dari kata pharmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, dan peracikan informasi obat dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippokrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 Masehi sampai dengan 370 Masehi. Pada perabatan itu, seorang dokter yang memiliki banyak tugas tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat, seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat, sehingga pada tahun 1240 Masehi Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree to Silex. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Kemudian, ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional, seperti peracikan dan penyediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien, di antaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata pharma atau pharma. Pharma merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600-an. Kemudian ada pun tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama, Paracelsus, kedua Hippokrates, ketiga Claudius Galen, Ibnu Sina, Johann Jakob Weber, Rudolf Buchheim. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas.
Peran organisasi keprofesian atau keilmuan juga ditentukan perkembangan ilmu farmasi. Sekarang ini banyak sekali organisasi ahli farmasi baik lingkup nasional maupun internasional. Sejarah industri farmasi modern dimulai 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripati kulit kayu willow. Hasil penemuan ini dikenal dengan nama aspirin, yang akhirnya menyebabkan lahirnya perusahaan industri farmasi modern di dunia, yaitu Bayer. Selanjutnya, perkembangan pasca Perang Dunia I. Kemudian, pada Perang Dunia II, para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal seperti obat TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi terhadap antipsikotika. Sejak saat itulah dunia farmasi atau industri pendidikannya terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, misalnya penggunaan bioteknologi. Sekolah-sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Kiblat perkembangan ilmu, kalau boleh disebut, dengan Amerika Serikat dan Jerman, karena di sanalah industri obat pertama berdiri. Sekian yang sempat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.